作为长安城最有名的中药师，这东西真的没问题吗？加速前进！Halo Cinefile, gimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau bawain alur film yang berjudul The Westward, The Fantasy Cave, yaitu pelengkap dari alur The Westward, Goodbye Monkey King, yang sebelumnya udah Movie Rastis ceritain. Kenapa sih kami bilang pelengkap? Soalnya pada film kali ini menceritakan tentang perjalanan guru Tan Sanzang bersama para muridnya yang diperintah oleh dewa dari surga untuk pergi ke penghujung dunia, mencari api abadi dan mengambil kitab sutra untuk diberikan kepada dewa Shitian di surga. Karena pada saat di film The Westward Goodbye Monkey King kan gak diceritain tuh kayak apa perjalanannya. Tiba-tiba langsung nyampe aja di api abadi dan berhasil bawa kitab sutra. Dan ini nih yang ternyata terjadi dalam perjalanan mereka. Seperti apakah keseruan dan kerumitan petualangan mereka kali ini? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Nah, jadi di awal-awal kita diperlihatkan dengan sosok baru, yaitu keempat bocah bernama Bayan, Heishi, Baishe, dan Yogasi. Mereka bersama-sama menyerang sosok Raja Iblis yang bernama Raja Bau dengan niat akan menguasai dunia iblis setelah berhasil mengalahkan rajanya dari para iblis tersebut. Awalnya mereka semua sama sekali bukanlah tandingan dari Raja Bau. Bahkan Yogasi sampai pasrah dan mengkhianati Bayan. Karena dirasa telah dikhianati oleh Yogasi, bersamaan dengan melihat keadaan mereka yang telah terpojok oleh Raja Bau dan pasukannya, akhirnya Bayan pun mengeluarkan jurus pamungkas rahasianya yang seketika langsung membuat Raja Iblis menghilang dari hadapannya. Kemudian Yogasi juga harus tewas terkena tusukan karena telah berkhianat kepada Bayan beberapa menit yang lalu. Pada akhirnya Bayan pun menjadi pengganti Raja Bau dan berniat akan membangun artefak iblis untuk menguasai dunia. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Sun Gokong bersama rombongannya yang kini telah sampai di suatu desa manusia. Akan tetapi baru aja mereka ingin bersantai karena lelah setelah menghadapi beberapa iblis di perjalanan sebelumnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk datang ke salah satu tempat makan yang ada di desa tersebut. Di kedai itu, saat mereka sedang menikmati makanan yang ada di sana, secara nggak sengaja mereka malah bertemu dengan Heishi yang lagi makan bareng juga sama si Baishe. Akan tetapi, seketika para iblis kroco mulai berdatangan memenuhi kedai tersebut. Kemudian langsung menyerang rombongan Sun Gokong. Di tengah-tengah perkelahian antara Sun Gokong membantai para iblis kroco, tiba-tiba Heishi bersama Baishe pun juga mulai turut menyerang mereka secara diam-diam. Tak hanya itu, para bawahan iblis juga mulai memenuhi kedai tersebut untuk membantu Heishi bertarung melawan guru Tan Sanzang bersama Wu Jing dan Baji. Di sisi lain, Baishe yang mulai merubah bentuk tubuhnya menjadi siluman ular pun akhirnya dibuat kocar-kacir dengan kekuatan Sun Gokong yang begitu hebat. Melihat kekuatan Sun Gokong bersama para murid lainnya yang begitu kuat, pada akhirnya mereka berdua pun kabur seada-adanya dari kedai tersebut. Sayangnya karena kekhawatiran guru Tan Sanzang kepada para penduduk desa yang sedang diserang oleh para iblis kroco, akhirnya mereka pun membiarkan Baishe lolos dan langsung kembali ke pertengahan desa untuk menolong para warga dari serangan para iblis di sana. Setelah mereka berhasil meringkus rombongan para iblis kroco yang hendak menyerang para warga, tiba-tiba di sana muncul seseorang bernama Xuanzeng yang ternyata adalah teman dekat dari guru Tan Sanzang pada saat dahulu kala. Di sana Xuanzeng juga mulai bercerita tentang sosok Raja Iblis yang bernama Bayan tersebut. Diceritakan kini Bayan menjadi sesosok Raja Iblis yang bersemayam di sebuah gua Gyeonggi. Di setiap hari ia selalu memerintahkan beberapa iblis kroco untuk menangkap para penduduk sekitar agar bisa ia jadikan budak untuk membantu pembangunan yang sedang ia rencanakan, yaitu adalah membangun artefak iblis di dalam gua Gyeonggi.
Raja Iblis sengaja mencari warga sebanyak-banyaknya agar pembangunan artefak iblis bisa ia selesaikan dengan cepat dan langsung ia gunakan untuk menguasai dunia. Demi mensejahterakan kehidupan para warga yang ada di dekat Gua Gyeonggi, akhirnya Guru Tan Sanzang bersama para muridnya pun mulai berencana untuk menghentikan aksi jahat dari Bayan yang ingin menindas manusia tak bersalah dan mencegahnya menguasai dunia. Kemudian di sisi lain terlihat Bai She bersama Heisi sedang melaporkan kegagalan mereka saat akan menangkap para warga pada saat di siang hari. Mereka mengaku kalah telak saat melawan para rombongan Guru Tan Sanzang, terutama saat melawan Sun Gokong yang begitu kuat untuk mereka kalahkan. Nah, sontak Bayan yang mendengar pernyataan tersebut pun akhirnya langsung menyuruh Heisi untuk memancing Sun Gokong bersama rombongannya datang ke dalam gua es. Kembali ke rombongan Guru Tan Sanzang. Setelah mendapat informasi kalau keberadaan Raja Bayan berada di dekat kuil Huanghua, mereka pun lantas pergi menuju kuil yang diinformasikan tersebut. Dan baru aja mereka berada di depan kuil Huanghua, Sun Gokong langsung menyium banyaknya aura iblis nih yang berada di dalam kuil tersebut. Awalnya keadaan masih baik-baik aja ketika mereka sedang mencari pintu menuju Gua Gyeonggi. Hingga pada akhirnya serangan busur panah dari Heisi pun mulai menghujani mereka yang sedang berada di bawah. Beruntung berkat bantuan Wujing yang bisa terlepas bebas dari jaring Heisi, akhirnya ia pun langsung melepaskan rombongannya dan bertarung melawan Heisi bersama para bawahannya. Sayang karena mengetahui Sun Gokong bukanlah lawan yang sepadan untuk dirinya, Heisi pun langsung kabur dari kuil Huanghua bersama membawa Baji. Dengan tujuan agar Guru Tan Sanzang bersama rombongannya pergi menyelamatkan Baji menuju gua es seperti yang Raja Bayan rencanakan sebelumnya. Guru Tan Sanzang yang takut kalau terjadi sesuatu kepada Baji akhirnya langsung menyuruh para murid-muridnya untuk pergi menyusul dan menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka pun kini telah sampai di sebuah gua es, yaitu tempat di mana Baji dibawa oleh Heisi untuk dijadikan tawanannya. Namun baru aja mereka masuk ke dalam gua tersebut, seketika Heisi pun tanpa basa-basi langsung menyerang mereka semua di sana. Di sisi sebelahnya, Guru Tan Sanzang yang sedang berusaha menyelamatkan Baji juga harus berhadapan langsung dengan Raja Iblis Bayan. Ngelihat gurunya yang hanya manusia sedang diambang kematian, Sun Gokong pun langsung mengabaikan pertarungan Heisi dan pergi melesat dengan sangat cepat untuk menyelamatkan gurunya yang akan terjatuh ke bawah. Ternyata kejadian tersebut memanglah rencana awal dari Raja Bayan, yaitu agar mereka terjebak selamanya dan mati kedinginan di dalam gua es. Untungnya saat mereka udah diambang kematian karena tak kunjung menemukan jalan keluar agar bisa pergi dari dalam gua es, tiba-tiba di sana Bai She muncul, menunjukkan sosoknya dari dalam bawah es. Ternyata Bai She datang untuk mengevakuasi mereka menuju ke tempat persembunyian Bai She berada. Di sana barulah Bai She bercerita mengenai dirinya, mengapa ia datang dan menyelamatkan mereka semua dari dinginnya dalam gua es. Nah, Bai She berencana menyelamatkan mereka semua karena ia berharap bahwa hanya Sun Gokong lah yang bisa menghentikan aksi kejahatan dari Raja Iblis Bayan. Mendengar pernyataan tersebut, para rombongan Guru Tan Sanzang pun langsung pergi menuju Gua Gyeonggi untuk menghentikan Raja Bayan yang akan menggunakan artefak iblis untuk menguasai dunia dengan sangat arogan. Beruntung Sun Gokong datang di waktu yang sangat tepat. Ia langsung mencuri batu yang akan digunakan untuk mengaktifkan artefak iblis dan kemudian kabur untuk mengulur waktu agar Raja Iblis Bayan tak sempat mengaktifkan artefak iblis saat bulan purnama sedang terjadi.
Di sana, Sun Gokong akhirnya terpaksa harus melawan Raja Baiyan bersamaan dengan harus merebut kembali batu artefak iblis yang berhasil dicuri oleh Heishi tanpa sepengetahuan Sun Gokong. Sayangnya Sun Gokong di sana gagal mencuri kembali batu artefak dari tangan Heishi dan ia malah harus terjebak nih pada jaring laba-laba yang telah Heishi sebarkan kepada dirinya. Kemudian Raja Iblis Baiyan pun langsung mengaktifkan artefak iblis guna memerintah para iblis untuk menciptakan dunia baru seperti yang Baiyan inginkan. Melihat para iblis mulai berkeliaran dan membantai para warga yang gak bersalah, Guru Tan Sanzang pun mulai menyuruh Hu Jing bersama Bai Ji untuk membantai para iblis kroco yang akan keluar. Sun Gokong juga mulai membebaskan dirinya dari jeratan jaring Heishi. Setelah itu, ia juga langsung menghampiri Baiyan untuk mengajaknya bertarung kembali. Awalnya, di sana Sun Gokong menang telak dan membuat Raja Iblis Baiyan sampai terpojok. Hingga pada akhirnya Baiyan pun mulai memprovokasinya. Sehingga membuat Sun Gokong kehilangan kesadaran dan mulai menyerang teman-temannya termasuk Guru Tan Sanzang. Beruntung saat Guru Tan Sanzang telah terpojok dan diambang kematian oleh Sun Gokong yang kehilangan kesadaran, di sana ia mulai membacakan suatu mantra yang seketika membuat Sun Gokong tersadar kembali seperti semula. Kemudian Sun Gokong yang gak terima karena telah dimanfaatkan oleh Baiyan pun langsung kembali bangkit untuk menyerangnya. Karena dirasa dirinya kewalahan melawan sosok Sun Gokong yang amat kuat, Baiyan pada akhirnya mulai merubah dirinya menjadi sosok monster yang menyeramkan. Dan kembali melanjutkan pertarungannya melawan Sun Gokong yang juga merubah dirinya kembali menjadi siluman kera. Pada akhirnya, dengan bantuan Guru Tan Sanzang yang menambahkan mantra ke dalam tubuh Sun Gokong, raja dari para iblis yang bernama Baiyan pun akhirnya berhasil ia lenyapkan bersamaan dengan Heishi yang coba melindungi rajanya tersebut. Sayangnya nih, setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis Baiyan, itu bukanlah akhir dari segalanya guys. Soalnya perintah Baiyan yang menyuruh artefak iblis meletus dan menghancurkan dunia, nyatanya tetap berjalan dengan lancar di sana. Namun beruntung berkat ide cemerlang dari Xuan Zeng yang menyuruh Sun Gokong untuk menghancurkan gunung es yang berada di atas mereka, akhirnya membuat letusan dari larva yang mulai menyebar ke seluruh pedesaan seketika membeku deh dan berhasil dihentikan. Akan tetapi untuk menyelamatkan seluruh masyarakat, ada nyawa Sun Gokong yang mesti dibayar. Lalu di saat Guru Tan Sanzang sedang bersedih karena mengira kalau Sun Gokong telah tewas tertimpa oleh reruntuhan batu es, tiba-tiba Sun Gokong pun mulai menunjukkan batang tangannya nih dari sela-sela reruntuhan es yang menunjukkan kalau ia masih hidup. Dan pada akhirnya Guru Tan Sanzang pun mulai melepaskan mantranya guna menghilangkan kejahatan yang telah Raja Baiyan sebarkan melalui artefak iblis sebelumnya. Dari sisi alam surga, kita diperlihatkan Dewa Shaxin yang melapor kepada Dewa Shitian kalau rombongan Guru Tan Sanzang berhasil melewati Gua Gyeonggi. Dan kemudian film pun selesai. Wah, ternyata rumit juga ya proses pengambilan kitab sutra melewati Gua Gyeonggi. Di video sebelumnya kan emang gak dijelasin tuh, makanya Movie Rastis ngomong singkat cerita. Soalnya emang bener-bener pure loncat gitu teman-teman. Kalau begini sih pasti otomatis ada lanjutannya nih. Sun Gokong gak mungkin mati dan tersenggol gitu aja jiwanya. Pasti akan bangkit dan bisa bertemu dengan Su Yi juga menyadarkan penduduk surga, terutama ya si Dewa Shitian. Kita tungguin aja ya kelanjutan dari film ini. Estimasi 2 tahun lagi lah. Hal positif yang bisa kita petik dari film ini sih, kita bisa ngelihat ya kalau sisi egois dan arogan seperti Raja Baiyan itu gak baik sama sekali buat kita tiru. Karena pada dasarnya kita sesama makhluk hidup dan manusia butuh bantuan dari makhluk hidup lainnya. So mari hidup dengan sejahtera dan saling membantu satu sama lain ya guys. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin.
Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.